Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Hussein. Saya berasal dari Riau, Pekanbaru. Saya berasal dari jurusan budidaya ikan A atau BDIA. Tujuan saya membuat video ini, saya akan bahas mengenai budidaya ikan gabus. Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan gabus mempunyai nama ilmiah Channa satre. Ikan gabus atau betutu adalah salah satu ikan asli yang hidup di perairan tawar di Indonesia seperti daerah aliran sungai di Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ikan gabus merupakan golongan ikan yang mempunyai alat pernapasan tambahan sehingga dapat tumbuh di air tergenang yang minim oksigen dan tidak perlu dilakukan pergantian air. Oleh karena itu, jenis ikan ini sangat mudah dibudidayakan. Ikan gabus mengandung protein 70% protein albumin, 21% asam amino. Mikronutrien serta aluminium dan iron sangat penting untuk kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai obat. Albumin ikan gabus dan kandungan lainnya penting untuk membentuk sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak di tubuh. Beberapa kasus pasien kanker, gagal ginjal, stroke, tuberkulosis, dan diabetes yang telah menjalani terapi nutrisi dengan albumin ikan gabus memberikan kondisi memuaskan. Dalam sebuah situs web menjelaskan ada seorang yang sakit kanker kandungan kemih, namanya Amir H, nama samarannya, di Bandung, Jawa Barat. Amir yang sejak 3 tahun divonis menderita kanker kandung kemih mesti menjalani kemoterapi sebagai salah satu pencegahan agar sel tumor di tubuhnya tidak berkembang. Pada kali kemoterapi, efek samping ditimbulkan umumnya rambut rontok dan mudah lemas. Amir H yang selalu rutin mengkonsumsi 6 kapsul per hari albumin ikan gabus memperlihatkan kondisi menggembirakan. Ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan hingga air sawah. Ikan ini biasa memangsa ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, atau sawah dan saluran-saluran. Ikan ini biasa memangsa ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan air seperti termasuk burung dan kodok. Seringkali ikan gabus terbawa banjir ke parit-parit, kolong-kolong mendadak ikan menjadi hama yang memangsa ikan-ikan memelihara di sana. Jika sawah kolam atau parit mengering, ikan ini akan berupaya pindah ke tempat yang lain, atau bila terpaksa akan mengubur diri dalam lumpur hingga tempat itu kembali berair. Sebab itu ikan ini acap kali ditemui berjalan di daratan, khususnya di malam hari di musim kemarau, mencari tempat lain yang masih berair. Fenomena ini adalah karena gabus memiliki kemampuan bernapas langsung dari udara dengan menggunakan semacam organ labirin seperti pada ikan lele atau betok, namun lebih primitifnya. Pada musim kawin, ikan jantan betina bekerjasama menjaga sarang di antara tumbuhan dekat tepi air. Anak-anak ikan berwarna jingga merah bergaris hitam berenang dalam kelompok yang bergerak bersama kian kemari untuk mencari makanan. Kelompok muda ini dijaga oleh induknya. Ikan gabus menyebar luas mulai dari Pakistan Barat, Nepal bagian barat, kebanyakan wilayah di India, Bangladesh, Sri Lanka, Tiongkok bagian selatan, dan sebagian besar wilayah di Asia Timur Tenggara termasuk Indonesia. Ikan gabus dan kerabatnya termasuk hewan dunia lama, yakni dari Asia, genus Channa. Seluruhnya kurang lebih terdapat 30 spesies dari kedua genus tersebut. Dari Indonesia terdapat beberapa spesies Channa yang secara alami semuanya menyebar di sebelah barat garis Walace. Namun kini gabus sudah diintroduksi ke bagian timur pula. Salah satu kerabat dekat gabus adalah ikan toman,
Cana Mitrotes yang panjang tubuhnya dapat mencapai 1 meter dan beratnya lebih dari 5 kilo. Masalah. Apa itu ikan gabus? Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan gabus merupakan salah satu golongan ikan yang mempunyai alat pernapasan tambahan yang dapat hidup di air yang minim oksigen. Pertanyaan kedua, apa manfaat ikan gabus bagi kesehatan? Ikan gabus mengandung protein yang tinggi, yaitu albumin, sangat cepat menyembuhkan luka sariawan pasca operasi usus buntu dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, sebutkan perbedaan ikan gabus jantan dan ikan gabus betina. Perbedaannya betina, badannya berwarna lebih gelap, bercak hitamnya lebih banyak dan ukurannya lebih kecil dibandingkan si jantan. Sedangkan si jantan badannya berwarna lebih terang, bercak hitamnya sedikit dan ukurannya lebih besar daripada betina. Pertanyaan keempat, jelaskan cara pemijahan ikan gabus. Pertama, memilih induk. Induk ikan gabus umumnya dikumpulkan dari alam sebab perlu waktu yang lama dan pakan yang sangat banyak untuk menghasilkan induk di kolam. Kedua, penetasan telur dan perawatan benih. Telur ikan berbentuk lonjong, transparan, ukurannya sangat kecil, kira-kira hanya bergaris tangan 0,83 mm. Telur tersebut melekat pada dinding sarang setelah dikontak dengan air selama 10-15 menit. Membran viteliknya akan mengembang dan panjang telur meningkat sekitar 5% hingga telur berukuran 1,3 mm. Penetasan telur dilakukan di akuarium dengan mengangkat sarang pemijahan yang telah berisi telur. Sebuah sarang pemijahan ini ditempati oleh sepasang induk, tetapi bisa kita tempati beberapa ekor induk. Kapasitas akuarium sebagai minimal 80 liter. Untuk menjamin proses penetasan diberi aerasi agak kuat dan ditetesi beberapa tetes. Ethylene blue untuk menjaga jamur. Telur yang bersarang di jamur akan tampak putih berbulu dan sebaiknya segera division agar tidak menulari telur yang lain. Jumlah telur dalam setiap sarang berkisar 20.000 hingga 30.000 yang bersamaan. Biasanya penetasan berlangsung selama 2 atau 4 hari setelah telur menetas. Kekuatan aerator dikurangi, adapun penetasan telur yang menetas antara 80-90%. Kesimpulan, ikan gabus merupakan ikan kompetisi air tawar yang cocok untuk dikembangkan lebih lanjut. Karena ikan ini dulunya predator, merupakan salah satu ikan yang bernilai tinggi dan tidak sulit untuk dikembangkan. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.